Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM 22811-924. Saya dari kelas IPA B 2019 semester 4. Oke, saya akan membahas tentang kalor, sistem, dan lingkungan pada hukum termodinamika 1. Termodinamika berasal dari kata termos yang artinya panas dan dynamic yang artinya gerak atau perubahan. Jadi, termodinamika adalah salah satu cabang dari ilmu fisika yang mempelajari panas dan temperatur, serta hubungan keduanya pada energi dan gerak. Pada intinya, termodinamika adalah bagaimana energi dalam bentuk panas dapat mengalir dari suatu benda ke benda lain. Hukum termodinamika 1, kekekalan energi dalam sistem. Energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Manusia hanya bisa mengubah bentuk energi dari bentuk energi satu ke energi lainnya. Sedangkan bunyi hukum termodinamika 1 yaitu untuk setiap proses apabila kalor Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha atau W, maka akan terjadi perubahan energi dalam sistem. Hukum termodinamika 1 mempunyai rumus delta U sama dengan kalor dikurang usaha. Di dalam hukum termodinamika 1 terdapat 4 proses. Yang pertama ada isobaris, yang dimana tekanannya tetap. Yang kedua ada isotermik, yang dimana proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu sistem atau suhu tetap. Yang ketiga ada isokoris, yaitu proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume sistem. Dan yang terakhir yaitu adiabatik, yaitu proses termodinamika yang tidak mengubah nilai kalor sistem. Selanjutnya ada sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian dari jagat raya yang diperhitungkan, sedangkan lingkungan adalah sebuah batasan yang nyata atau imajinasi memisahkan sistem dengan jagatnya. Sistem sendiri terdapat 3 jenis, yaitu sistem tertutup, sistem terisolasi, dan sistem terbuka. Yang pertama ada sistem tertutup, di mana terjadi pertukaran energi yaitu panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungan. Contohnya rumah hijau, yaitu terjadi pertukaran panas tetapi tidak terjadi pertukaran kerja dengan lingkungan. Yang kedua ada sistem terisolasi, di mana tidak terjadi pertukaran panas, benda, atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya wadah terisolasi seperti tabung gas dan termos. Dan sistem yang terakhir yaitu sistem terbuka, yang dimana terjadi pertukaran energi yaitu panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperbolehkan pertukaran benda disebut permeable, contohnya samudra. Selanjutnya ada keadaan sistem, yaitu sifat-sifat yang mempunyai nilai tertentu apabila sistem ada dalam keseimbangan pada kondisi tertentu. Keadaan sistem ditentukan oleh beberapa variabel sistem, yaitu yang pertama variabel intensif, yang dimana variabel yang nilainya tidak bergantung pada besar dan ukuran sistem. Yang kedua ada variabel ekstensif, yang dimana variabel yang nilainya bergantung pada besar dan ukuran sistem. Jadi hubungan antara variabel sistem dinyatakan dalam persamaan keadaan. Misalnya gas ideal dengan rumus PV sama dengan N dikali R kali T. Yang selanjutnya ada persamaan keadaan, yaitu persamaan termodinamika yang menggambarkan keadaan materi di bawah seperangkat kondisi fisika. Kegunaannya yaitu menggambarkan sifat-sifat fluida, campuran fluida, padatan, dan bahkan bagian dalam bintang. Yang selanjutnya ada gas ideal. Gas dinyatakan ideal bila memenuhi hukum gas ideal, yaitu hukum Boyle, Gay-Lussac, dan Charles dengan persamaan P dikali V sama dengan N dikali R kali T. Terdapat faktor penyimpangan pada gas ideal, yaitu jenis zat, tekanan gas, dan volume gas. Selanjutnya ada fungsi keadaan. Setiap fungsi keadaan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari suatu set variabel yang cukup untuk menentukan keadaan sistem. Untuk gas ideal sendiri terdapat rumus, bisa dilihat di papan tulis. Oke, yang selanjutnya ada perubahan keadaan.
Perubahan keadaan terjadi jika keadaan awal dan keadaan akhir sistem diketahui. Urutan keadaan yang dilalui sistem dalam perubahan disebut jalannya perubahan. Jadi di dalam perubahan keadaan terdapat 3 syarat perubahan keadaan proses reversible. Yang pertama ada perubahan keadaan yang berlangsung melalui jalan tertentu. Yang kedua ada proses dapat dibalikkan arahnya dan tidak reversible. Yang ketiga, proses harus berlangsung lambat sehingga setiap keadaan yang dilewati berada dalam keadaan kesetimbangan. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.